Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sesi yang keenam, sesi ketujuh ini. Eh, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai lanjut masuk ke materi perkuliahan, siapkan pulpen dan kertas. Jadi selama materi ini berlangsung, teman-teman harus mencatat di kertas materi hari ini. Nanti itu akan menjadikan tugas atau bukti teman-teman sudah menonton video ini dan belajar tentang advokasi kesehatan. Teman-teman harus men-screenshot hasil catatan hari ini yang tulis tangan ya. Oke, kita bisa mulai perkuliahannya. Semoga dimudahkan dengan kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi promkes kali ini adalah tentang advokasi kesehatan. Jadi sudah tuntas nih materi tentang pendidikan kesehatan. Sekarang kita move on atau maju ke intervensi berikutnya, yaitu advokasi kesehatan. Jadi si advokasi kesehatan ini merupakan salah satu intervensi dari promosi kesehatan yang juga banyak digunakan setelah pendidikan kesehatan. Mari kita pahami lebih lanjut apa itu advokasi kesehatan. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata advokasi, ya kan? Nah, advokasi ini adalah merupakan upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Berarti kalau advokasi kesehatan dalam upaya promosi kesehatan, maka kegiatan atau program yang diharapkan yaitu adalah program kegiatan dari promosi kesehatan. Jadi segala upaya advokasi ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan program atau kegiatan dari promosi kesehatan itu sendiri. Jadi sasarannya sih apa sih kalau advokasi? Kemarin sebenarnya sudah pernah dibahas ya sedikit. Advokasi itu lebih kepada bagaimana kita atau bagaimana sasaran mengikuti atau memahami, mengerti, dan mau mengikuti tujuan yang kita harapkan. Nah, dalam hal ini kita sebagai tenaga promkes, kita ingin program dan kegiatan kita berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu advokasi supaya menunjang terlaksananya program dan kegiatan promosi kesehatan. Nah, upaya tersebut disebut advokasi. Nah, sasaran dari advokasi sendiri yaitu adalah pengambil keputusan dan pemegang kebijakan. Jadi sebenarnya dua itu. Kenapa mereka? Karena mereka akan memimpin suatu organisasi atau instansi kerja atau organisasi masyarakat. Jadi sasarannya adalah stakeholder. Nah, teman-teman mungkin sering dengar nih atau baru pertama dengar stakeholder. Stakeholder ini adalah para pimpinan dari suatu organisasi atau institusi atau kelompok dari masyarakat. Nah, stakeholder ini ada yang memiliki peran pengambilan keputusan dan memiliki kekuasaan memimpin di organisasi atau institusi kerja atau masyarakat tertentu. Nah, mereka lah yang akan menjadi sasaran dari advokasi kita untuk menunjang program dan kegiatan. Oke, lanjut ya. Jadi kalau advokasi kesehatan kita bisa menyimpulkan yaitu suatu kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan sosial untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program kesehatan, dalam hal ini promosi kesehatan. Jadi, kita melakukan suatu upaya-upaya untuk mendapatkan itu semua, yang mana tujuannya adalah agar program
dan kegiatan terkait promosi kesehatan dapat berjalan dengan baik. Nah, kurang lebih kita bisa menyederhanakan proses dan arah advokasi seperti ini. Ketika kita memiliki informasi yang tepat, memiliki data yang akurat, kita dapat gunakan informasi dan data tersebut untuk melakukan upaya atau proses advokasi, yang mana nantinya kita akan dapat memperoleh komitmen atau dukungan dari stakeholder. Nah, jadi si advokasi atau arahnya itu pertama kita harus memiliki informasi yang tepat yang kita gunakan untuk melakukan intervensi advokasi. Setelah kita melakukan kegiatan intervensi advokasi tersebut, maka kita mengharapkan adanya dukungan dan komitmen dari stakeholder untuk mendukung program promosi kesehatan kita. Prinsip-prinsip dari advokasi apa sih? Nah, pertama ada tujuan. Tujuan dari advokasi adalah 1. Mendapatkan komitmen politik, 2. Mendapatkan dukungan kebijakan, 3. Mendapat dukungan masyarakat, 4. Mendapat dukungan sistem. Nah, jadi pengertiannya apa ya kalau komitmen politik itu? Komitmen politik itu ketika sebenarnya kebijakannya sudah ada atau sudah ada payung hukum atau kebijakan baik nasional maupun wilayah di suatu wilayah tersebut. Kemudian namun kebijakan tersebut tidak terselenggara dengan baik di wilayah tersebut. Nah, itu bisa dikarenakan karena komitmen dari stakeholder setempat yang kurang. Komitmen di sini ada dalam arti komitmen si stakeholder mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Contoh halnya adalah, misal secara nasional sudah ada peraturan yang mengatur kawasan tanpa rokok. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia atau tidak semua provinsi dan kota, kabupaten memiliki turunan dari kebijakan tersebut. Nah, ini bisa dikarenakan 2. Pertama, komitmen politik stakeholder terhadap penanganan atau penanggulangan masalah rokok ini rendah, dan 2. Tidak ada kebijakan yang mendukung di suatu tempat tersebut. Jika secara nasional, sebenarnya kebijakan tentang kawasan tanpa rokok itu sudah terbentuk, sudah ada. Namun tadi disampaikan tidak semua wilayah, kota, daerah, atau kabupaten memiliki turunan dari kebijakan tersebut. Hal itu bisa dikarenakan komitmen politik dari stakeholder atau petinggi-petinggi di daerah-daerah tertentu rendah terkait penanganan rokok atau penerapan KTR di wilayahnya. Jadi, ketika si stakeholder atau seorang pemimpin memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu penanganan permasalahan, maka itu akan menjadikan memberikan peluang kebijakan atau dukungan sarana prasarana yang lebih baik untuk penanganan masalah tersebut. Nah, jadi komitmen itu adalah komitmen politik itu bisa kita artikan sebagai sebagai konsentrasi, sebagai minat, sebagai keseriusan komitmen politik itu dapat dilihat dari keseriusan stakeholder atau pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan
atau pemecahan kesehatan di suatu wilayahnya. Ketika petugas kesehatan atau stakeholder atau petinggi memiliki komitmen yang baik atau komitmen yang bagus, maka dia akan lebih fokus atau akan memberikan kontribusinya dalam hal tersebut. Nah, kedua, tujuannya itu mendapatkan dukungan kebijakan. Nah, dukungan kebijakan ini berarti mendapatkan luaran dari tujuan advokasi tersebut, mendapat dukungan kebijakan dari stakeholder tersebut yang akan menunjang program atau kegiatan di wilayah kita. Misalnya tadi saya contohkan KTR, kawasan tanpa rokok, jika secara nasional kebijakannya sudah ada. Nah, ketika kita memiliki tujuan advokasi untuk mendapatkan dukungan kebijakan, maka kita dapat mengadvokasi supaya daerah, kota atau kabupaten tersebut memiliki kebijakan yang mendukung atau memiliki turunan kebijakan dari KTR tersebut. Nah, berarti kalau dukungan kebijakan, kita menyasarnya kepada kebijakan tersebut. Ada dan kemudian, nah baru dukungan politik ini dengan dukungan kebijakan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketika komitmen politiknya suatu stakeholder baik terhadap suatu penanganan atau pemecahan masalah kesehatan, maka akan mudah untuk melakukan dukungan kebijakan. Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan dukungan kebijakan, kita juga harus mempertimbangkan atau komitmen dari stakeholder tersebut. Jadi ketika dukungan kebijakannya goal terlahir atau terbit kebijakan yang baru, maka diperlukan komitmen dari stakeholder untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan tersebut. Jadi komitmen politik dan dukungan kebijakan itu akan saling mempengaruhi atau berkesinambungan. Kemudian berikutnya, dukungan dari masyarakat. Jadi selain dari mendapat komitmen dan dukungan dari stakeholder, kita juga membutuhkan dukungan dan komitmen dari masyarakat sebagai sasaran dari program dan kegiatan promosi kesehatan. Jadi bagaimana mengadvokasi masyarakat supaya masyarakat mau dan mendukung program dan kegiatan promosi kesehatan. Dalam hal ini berarti masyarakat membantu mengawal kebijakan atau mengawal pelaksanaan peraturannya, dan juga berpartisipasi aktif dalam kebijakan dan program kesehatan. Bentuknya seperti itu untuk dukungan masyarakat. Terakhir, dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini adalah sebenarnya akan hadir atau ada ketika kebijakan dan komitmen politik sudah terbentuk di suatu organisasi. Jadi ketika terdapat kebijakannya, kemudian komitmen dari stakeholdernya baik, maka kita dapat mengadvokasi berikutnya adalah sistem. Memiliki sistem yang baik untuk melaksanakan kebijakan dan program promosi kesehatan. Misalnya adalah untuk KTR. Nah, kalau KTR tadi secara nasional sudah ada kebijakannya, kemudian suatu daerah sudah muncul komitmen politiknya dan membuat kebijakan KTR di wilayah tersebut, di kabupaten atau kota tersebut. Kemudian kita advokasi berikutnya adalah advokasi sistemnya, supaya sistemnya mendukung. Dalam hal ini adalah misalnya perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga sumber daya dan sumber dana yang mendukung program atau kebijakan KTR di wilayah tersebut. Itu yang disebut dengan dukungan sistem. Nah, jadi paham ya perbedaannya komitmen politik, dukungan kebijakan, dukungan masyarakat, dan dukungan sistem.
Nah, ini semua adalah tujuan-tujuan kita melakukan advokasi dalam promosi kesehatan, yang mana keempat ini akan mendukung keberhasilan dari suatu program atau kegiatan promosi kesehatan di suatu wilayah. Ya, berikutnya adalah metode dan teknik advokasi. Sebenarnya banyak metode dan teknik yang dapat digunakan di intervensi advokasi ini. Dan sebenarnya sama seperti prinsip dari pendidikan kesehatan, yang mana metode dan tekniknya ini akan mengikuti dari tujuan dan sasaran yang kita tuju. Kemudian melakukan mix and match metode dan teknik untuk mendapatkan tujuan atau untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Di sini ada beberapa metode advokasi yang bisa kita gunakan. Di sini ada 1, lobby politik, 2, seminar dan atau presentasi, 3, media, 4, perkumpulan peminat. Baik, Ibu akan bahas satu persatu ya. Pertama kita bahas tentang lobby politik. Sering dengar lobby ya, bukan lobby suatu hall gedung ya. Lobby di sini artinya kita memasukkan atau mengintegrasikan pemikiran kita kepada lawan bicara kita, supaya lawan bicara kita mengikuti atau mengamini, mengiyakan, menuruti apa yang menjadi kemauan dan tujuan kita. Itu yang disebutnya lobby. Secara sederhana, contohnya seperti ini. Ketika terjadi tanggal merah, perkuliahan harus diliburkan, ya kan? Kemudian kelas dan dosen harus memilih kelas pengganti untuk memenuhi perkuliahan, ya kan? Kemudian terjadi lobby antara dosen dan perwakilan mahasiswa. Ke dosen misal dosen berkeinginan untuk melaksanakan kelas menggantinya di esok hari. Namun kelas sudah full, namun kelas memiliki jadwal perkuliahan yang padat di hari tersebut, sehingga muncullah lobby atau penyampaian pernyataan dari perwakilan kelompok untuk melobi si dosen tersebut supaya mengganti hari. Nah, dengan harapannya kan perwakilan kelas tersebut adalah supaya dosen tersebut mengganti jadwal kuliah penggantinya. Gitu. Nah, itu contoh sederhana lobby. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang lain, berkomunikasi dengan orang lain dengan harapan orang lain tersebut akan mengikuti apa yang menjadi kemauan dan tujuan kita. Jadi kalau di advokasi kesehatan, ya misalnya tadi kita ingin mendapatkan komitmen politik atau kita ingin mendapatkan dukungan kebijakan, kita melakukan lobby kepada stakeholder. Kita melakukan lobby supaya meningkatkan komitmen politiknya dengan cara misalnya membentuk suatu kebijakan baru terkait KPR di wilayahnya. Itu lobby. Dan lobby politik ini lebih banyak menggunakan prinsip dari komunikasi interpersonal antara si advokator dengan sasaran, dengan yang mengadvokasi dengan sasaran advokasinya atau stakeholder. Jadi prinsip dari lobby politik adalah komunikasi interpersonal. Kemudian metode yang kedua yakni seminar dan atau presentasi. Dan atau berarti seminarnya itu disertai dengan presentasi. Ini bisa digunakan untuk melakukan advokasi
dengan memberikan informasi, data-data, atau penekanan-penekanan melalui seminar atau presentasi yang dihadiri langsung oleh stakeholder atau yang bertujuan untuk masyarakat, yang mana stakeholder juga menyaksikan, itu juga dapat menjadi metode advokasi, di mana si seminar ini memunculkan informasi-informasi dan data-data terkait situasi terkini yang mana stakeholder tersebut harus mengambil sikap, yang mana stakeholder tersebut harus melakukan tindakan, yang mana stakeholder itu harus memberikan suatu intervensi terkait masalah tersebut. Jadi mungkin kita dengan pendekatan edukatif kepada si stakeholder supaya mereka stakeholder ini terbuka wawasannya dan memahami masalah yang ada di masyarakat. Kemudian kita meminta mereka untuk melakukan suatu intervensi. Itu juga disebut dengan advokasi melalui pendekatan seminar dan presentasi. Jadi seminar dan presentasi ini bisa kita sampaikan langsung kepada stakeholder atau kepada masyarakat, yang mana ketika kita menyampaikan kepada stakeholder langsung, kita berharap stakeholder tersebut terbuka pikirannya, terbuka wawasannya, sehingga mau melakukan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan atau yang kita tuju langsung. Sedangkan seminar atau presentasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini membuka wawasan masyarakat, membuka informasi kepada masyarakat, yang mana masyarakat juga akan membantu melakukan advokasi kepada stakeholder. Ketika masyarakat yang lainnya sudah berpikir, memiliki pertimbangan harus melakukan suatu intervensi, maka dia akan melakukan, dan maka ini akan menjadi penggiringan opini atau penekanan publik, yang mana akan tidak langsung akan berkenaan atau menekan para stakeholder. Nah, jadi kalau yang seminar dan presentasi langsung disampaikan kepada stakeholder, ini langsung sifatnya. Sedangkan seminar atau presentasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu sifatnya penggiringan opini untuk menekan para stakeholder. Nah, kemudian yang ketiga, media. Media ini juga sama. Bisa kita langsung sasar si stakeholder atau kita menyasarnya melalui masyarakat. Nanti di masyarakat akan terbentuk opini publik atau penggiringan opini yang menjadi opini publik. Nah, opini publik ini yang akan menjadi penekan atau akan membantu proses advokasi dalam penekanan untuk stakeholder. Kemudian perkumpulan peminat. Nah, kita menggunakan perkumpulan peminat yang peminatnya sama untuk melakukan advokasi. Misalnya seperti KTR ini, di suatu tempat ingin diadvokasi untuk hadirnya suatu kebijakan di desa atau kabupaten tersebut memiliki KTR khusus untuk daerahnya sendiri. Nah, kita menggunakan perkumpulan peminat. Peminat di sini berarti peminat yang sama-sama ingin menyelesaikan masalah rokok atau merokoknya tersebut. Misalnya kelompok tenaga kesehatan atau perkumpulan orang tua murid, yang mana dia memiliki latar belakang keprihatinan terhadap perilaku merokok pada remaja. Nah, ini bisa kita gunakan atau kita bisa melakukan integrasi kerjasama kepada perkumpulan peminat untuk melakukan advokasi dengan cara menekan atau dengan cara pembentukan opini publik untuk
menciptakan pressure pada stakeholder. Nah, jadi berikutnya adalah si advokasi. Dalam kita melakukan advokasi ini sangat banyak unsur komunikasi di dalamnya. Nah, jadi dalam melakukan advokasi ini banyak unsur komunikasi yang harus diperhatikan, yang dapat digunakan, dan yang mana ini akan mempengaruhi keberhasilan dari si advokasi tersebut. Secara sasaran komunikasi untuk advokasi ini kita bisa membagi jadi dua, yang lebih tinggi dan yang setingkat. Jadi sasaran komunikasi ini berdasarkan jenjang struktural. Yang lebih tinggi atau di atas lebih tinggi daripada advokator disebutnya dengan vertikal, dan yang tingkatannya sama dengan advokator disebutnya horizontal. Kemudian banyak komunikasi advokasi kita melakukannya dengan komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua adalah komunikasi massa. Tapi antara massa dan interpersonal lebih banyak menggunakan komunikasi interpersonal. Kunci keberhasilan komunikasi interpersonal adalah keefektifan dari si komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya atau dalam menyampaikan pesan-pesan advokasinya kepada sasaran atau stakeholder. Nah, ini tadi yang saya sebutkan komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Karena karena advokasi ini menggunakan komunikasi struktural, yang mana ketika kita mengadvokasi atau berkomunikasi kepada sekelompok masyarakat atau stakeholder yang levelnya lebih tinggi daripada kita, disebutnya komunikasi vertikal. Yang vertikal ya, kepada bupati, kepada DPR, jika posisi kita adalah dinas kesehatan. Kalau posisi kita dinas kesehatan, ketika kita melakukan advokasi kepada bupati, atau melakukan advokasi kepada DPRD, atau melakukan advokasi kepada dinas kesehatan provinsi, kita disebutnya sedang melakukan advokasi dengan komunikasi struktural. Misalnya dinas kesehatan melakukan advokasi peningkatan anggaran, promosi, dan preventif di tingkat puskesmas kepada bupati dan DPRD. Nah, itu termasuk vertikal. Kemudian ketika dinas kesehatan melakukan advokasi kepada dinas-dinas yang lain, berarti dia sifatnya sejajar, disebutnya komunikasi vertikal. Misalnya KTR, dinas kesehatan mengadvokasi untuk mendapatkan dukungan sistem dari dinas-dinas yang lain terkait pelaksanaan dan intervensi KTR tersebut. Nah, jadi dia melakukan advokasi dinas pekerja umum, dinas pertanian, dan juga LSM untuk mendukung atau menciptakan sistem penerapan dan intervensi dari KTR tersebut di ranah atau kewenangan masing-masing dinas. Nah, tadi juga disampaikan kalau keefektifan dari advokasi sejalan lurus dengan keefektifan dalam berkomunikasi yang efektif. Jadi bagaimana caranya kita melakukan komunikasi yang efektif? Pertama, saat kita harus jelas tujuannya. 2. Menyertai fakta dan data pendukung ketika kita menyampaikan atau mengutarakan pendapat dan argumen atau opini. Misalnya ketika kita menyampaikan anggaran promosi dan preventif di tiap puskesmas harus meningkat tahun depan. Ketika dinas harus mengadvokasi seperti itu ke dinas ke DPRD, kita harus menyertakan fakta dan datanya. Kenapa harus meningkat?
Kenapa kurang? Harus meningkatnya seberapa? Itu harus disertai fakta dan data yang mendukung. Tentu datanya harus yang valid dan memiliki korelasi dengan tujuan yang ingin kita sampaikan. Kedua, harus konkret, jelas, lengkap, namun ringkas. Jadi pesan kuncinya apa yang ingin kita sampaikan di advokasi tersebut. Kemudian meyakinkan, bersifat meyakinkan pesan-pesan yang diberikan, berani, hati-hati, dan terakhir tetap harus menjaga kesopanan. Berikut adalah langkah-langkah ketika kita mau melakukan advokasi. Langkah-langkah ini kita membaginya secara garis besar menjadi 3, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk tahap persiapan, apa yang perlu dilakukan dalam suatu tindakan atau intervensi advokasi, yaitu 1. Menyusun materi dan instrumen advokasi. Menyusun materi atau instrumen yang akan kita gunakan dalam advokasi. Materi dan instrumen tersebut berupa data-data, di mana data-data tersebut merupakan informasi yang berbasis bukti. Nah, contohnya misalnya kita bisa gunakan besaran masalah kesehatan, akibat atau dampak dari masalah kesehatan yang sedang kita advokasi. Dampaknya bisa berupa ekonomi, kesakitan, dan lain sebagainya. Misalnya kita tadi mau melakukan advokasi kawasan tanpa rokok di suatu wilayah. Jadi wilayah tersebut belum punya kebijakan KTRD untuk daerahnya sendiri. Kita Dinas Kesehatan nih dalam hal ini melakukan advokasi kepada DPRD dan Bupati supaya terbentuknya suatu kebijakan. Nah, berarti tujuannya masuk ke dukungan kebijakan untuk mendapatkan kebijakan KTR di wilayah tersebut, ya kan? Nah, kita harus menyiapkan materi dan instrumen yang mendukung. Kenapa sih harus atau perlu adanya kebijakan KTR di wilayah tersebut? Nah, kita bisa mulai dari data-data atau informasi yang akan menguatkan kenapa kita perlu melakukan atau kita perlu mempunyai kebijakan tersebut. Nah, kita mulai dari besarnya masalah. Besar masalah yang dihasilkan dari perilaku merokok tersebut sebesar apa? Misalnya jumlah perokok di daerah tersebut, tingkatan umur perokok tersebut, banyaknya perokok pemula atau muda atau anak-anak yang itu menjadi masalah kesehatan yang mana jika tidak diselesaikan akan menjadi beban bagi daerah tersebut juga. Kemudian kita juga bisa sampaikan berdasarkan dampak dan akibatnya. Jadi tidak hanya dari segi kesehatan saja, namun juga dari aspek yang lain. Misalnya dari aspek ekonomi. Aspek ekonominya terkait dari